Hai Sobat Tek-Tek, gue Angel dan hari ini gue bakal ngebahas smartphone gaming terusannya Asus ROG Phone 5 Ultimate nih. Ini dia nih barangnya. Mau tahu lebih lanjut tentang Asus ROG Phone 5S Pro ini? Dan kira-kira bedanya apa ya sama yang Ultimate kemarin? Nah, simak terus ya, hanya di Tek-Tek. Oke guys, ini dia nih Asus ROG Phone 5S Pro. Nah, buat kalian yang mungkin sempat ketinggalan info soal Asus ROG Phone 5 Ultimate, nah kalian bisa cek di episode kita yang sebelum-sebelumnya ya. Nih, klik di sini nih. Nah, sekarang gue bakal coba buka dan kasih tahu ke kalian kira-kira apa aja sih yang bakal kalian dapat kalau kalian beli smartphone ini nih. Nah, kalau yang kemarin itu kan warnanya putih ya. Kalau sekarang si 5S Pro ini warnanya hitam ya. Tapi memang kalau dari segi desain kotaknya sih nggak terlalu berbeda ya sama kayak yang sebelumnya gitu. Oke, daripada penasaran, mending kita langsung aja kita coba lihat isinya ya. Apakah sama? Oh, komiknya ini ternyata masih sama ya, si Akira ini nih. Ya, sempet gue pikir apakah mungkin ada kelanjutannya kah atau apa gitu. Ternyata kalau dilihat dari sini sih masih ya komiknya. Oke, kita lihat di sini dulu. Oke, pertama-tama ada kipasnya. Mana nih? Ya, di kipasnya. Terus lanjut di dalamnya ada ya karet-karet penutup lubang dari ininya ya handphonenya. Terus ini ada chargernya yang hypercharge 65 watt ya, dan ini ada kabelnya dari Type C to Type C. Oke, lanjut di sebelah kanan ada handphonenya ya. Kita ini. Nah, terus nah ini biasanya sih kitab-kitab ya kita. Nah, ini ada SIM ejectornya ya ROG banget dah. Terus ya benar isinya kitab-kitab, sama dapet ini nih casingnya nih. Casingnya sih hard case ya, bukan soft case ya. Dan ini si casingnya ada bolong di sini biar gak nutupin si ROG Vision-nya. Oke guys, ini dia nih handphonenya. Nah, bagian depan sini ada speakernya ya, bagian atas sama bawahnya, dan ada kamera selfie juga nih di sebelah kiri atau kanan ya dari speakernya, pokoknya di samping speakernya lah ya, speaker atas. Lanjut di sebagian belakang ya, nih ada 3 kamera, terus ada 1 flash dan 1 mic-nya di sebelah flashnya nih, dan ada ini dia nih yang jadi primadonanya ya, ada ROG Vision-nya, dan kali ini ROG Vision-nya berwarna. Ditambah di sebelah sini nih ada 2 sensor juga ya. Lanjut kita bagian atas dulu deh. Bagian atas ini cuma ada antena aja sih, 1 sih. Dan di bagian bawahnya sini nih ada mic, ada port USB-C, dan ada apa nih? Oh, masih ada jack-nya ya. Terus di samping sini nih, di sini ada SIM tray-nya, ada konektor buat nyambungin ke kipas, sama ada tambahan USB-C-nya lagi ya. Terus lanjut nih di sebelah sini nih, ada tombol power, ada tombol volume, dan ada air trigger-nya nih. Tuh ya, di samping kiri kanan kalau lagi landscape gini ya. Oke, gimana? Keren kan? Menurut kalian kerenan mana sih si 5S Pro ini atau yang 5 Ultimate kemarin ya? By the way nih guys, si ROG Phone 5S Pro ini hadir dengan warnanya cuma hitam aja nih, kayak gini. Jadi kebalikan dari ROG Phone 5 Ultimate yang warnanya itu matte white ya. Nah, terus di bagian belakang sini nih
ada juga nih ROG Vision-nya, tuh mirip kan sama yang Ultimate-nya. Tapi nih ada bedanya nih. Jadi meskipun sepintas kelihatan mirip ya, nah versi si 5S Pro ini hadir dengan panel yang sebenarnya lebih canggih karena lo ya tuh ada bisa nampilin animasi dan warnanya tuh berwarna gitu kan. Nah padahal kalau yang di 5 Ultimate ini nih ROG Vision-nya itu monokrom aja alias hitam putih gitu. Jadi ya lebih keren lah ya. Nah, kalau di sini nih kamu bisa ngatur matriksnya jadi sesuai sama yang kamu mau gitu. ROG Vision ini bisa di custom di menu Armoury Crate. Keren banget kan? Tuh, jadi bisa buat flexing gitu tuh. Untuk segi desainnya sih nggak terlalu beda ya sama desain dari 5 Ultimate. Untuk materialnya sendiri nih, si 5S Pro ini menggunakan kaca depan Corning Gorilla Glass Victus, terus kaca belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass, dan untuk framenya menggunakan material aluminium. Sedikit note sih ya, untuk penggunaan kaca Corning Gorilla Glass ini biasanya suka munculin fingerprint kayak gini nih. Jadi kayak agak buluk-buluk, agak buluk sih kayak tuh. Jadi ada ninggalin fingerprint gitu deh. So jadi better ya kalian sih mungkin enaknya tuh dikasih casing dulu sih. Jadi biar gak gores-gores juga dan biar gak gampang kotor. Jadi kan kotornya kenanya case gitu, nggak langsung kena HP-nya gitu kan. By the way, layar itu kan sebenarnya merupakan salah satu komponen penting yang bikin kita jadi ngerasa lebih nyaman gitu ya pada saat kita lagi main game mobile. Nah kali ini nih si Asus ini menyematkan layar Samsung E4 AMOLED yang 1144Hz dan menawarkan juga sampling rate 360Hz dan refresh rate 120Hz. Nah selain itu HP ini juga disematkan dengan teknologi Eye Care Display biar kesehatan mata kalian jadi tetap terjaga dan mata kalian tetap aman kalau misalnya kalian main game dalam waktu yang lama. Apalagi kalau misalnya kalian itu pro player atau game streamer nih yang biasanya main game lebih dari 8 jam sehari. Jadi kalian gak perlu terlalu worry lah ya mengenai masalah mata kalian gitu. Dan gak gampang pegel juga gitu kan. Untuk segi soundnya ya, soundnya sih sama kayak ROG Phone 5 Ultimate sih ya. Jadi dia tuh punya dua speaker yang ngadep depan nih kayak di sini nih sama di sini bagian atas sama bawah gitu, dan kualitas audionya juga cukup jernih lah ya, dan menurut gue sih udah oke lah buat main game dan nonton gitu kan. Untuk kameranya Asus ROG Phone 5S Pro ini memiliki 3 kamera belakang. Kamera utamanya menggunakan Sony IMX686 64 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro. Selain itu, Asus memiliki kamera selfie 24 megapiksel yang berkualitas tinggi dan cukup nyaman untuk digunakan untuk vlogging. Nah, ini dia nih hasil fotonya nih. Lihat tuh. Ini hasil dari kamera depan ROG Phone 5S Pro dengan resolusi FHD 60 fps. Oke guys, sekarang kita bahas dapur pacunya. Untuk prosesornya, versi 5S Pro ini menggunakan Snapdragon 888 Plus 5G. Dimana yang versi 5 Ultimate yang sebelumnya ini menggunakan Snapdragon 888 5G, jadi gak ada plusnya ya. Nah plusnya itu sebenarnya biar apa ya? Pasti ada kelebihan dong ya kali ya, nggak ada kelebihannya. Nah kelebihannya adalah nilai overclockingnya yang lebih tinggi dibanding yang nggak ada plusnya. Tapi overclocking HP biar apa ya overclock tinggi-tinggi ya, ya gak sih? Nah, untuk GPU-nya nih juga masih sama, menggunakan Adreno 660. Oh ya, by the way, produk Asus ROG Phone 5S Pro ini kali ini menjadi incaran para gamers ya. Soalnya ada beberapa kelebihan yang menggiurkan ya. Salah satunya memiliki kapasitas RAM sebesar 18 GB dan penyimpanannya 512 GB. Nah,
karena ini HP gaming ya, jadi sekarang mungkin kita coba aja lanjut kita main game, oke? Oke guys, sekarang kita akan coba mulai main Genshin. Nah, kita cek dulu settingannya nih. Grafis. Nah, ini tapi udah tertinggi sih ya, udah tinggi. Oke, gas. Ini mulai dengan CPU-nya 38 sampai 41%, GPU-nya penggunaannya udah sampai 85%, baterainya 36% dan suhu saat ini mencapai 40 derajat Celcius. Untuk FPS-nya saat ini ya sekitaran 60 lah. Oke guys, jadi setelah bermain beberapa menit ya, penggunaan CPU-nya ya sejauh ini ya sekitar 40 sampai 60%, GPU-nya ya sekitaran 80%. Untuk baterainya masih di 34% dan suhunya naik 5 derajat, dimana tadi pas mulai itu 40 derajat Celcius, sekarang udah 45 dan 46 derajat Celcius. Untuk FPS-nya ya masih sekitaran 60 FPS lah. Oke guys, lanjut. Sekarang gue mau coba main PUBG. Untuk CPU-nya mencapai 20-23%, untuk GPU-nya sekitar 20%-an. Untuk baterainya saat ini lagi di titik 31%, dan untuk suhunya sekarang ini 35 derajat Celcius. Dan untuk FPS-nya sih karena lagi idle gini ya masih 30 FPS lah ya. Sekarang kita coba lihat settingnya. Nih, untuk FPS-nya udah maksimal dan grafisnya udah ultra. So, let's go. Ini setelah gue coba pakai main PUBG selama beberapa menit ya, suhunya itu udah naik ke 39 derajat Celcius. Dan FPS-nya ternyata ketika kita main udah naik jadi 60 FPS. Untuk penggunaan CPU-nya ya masih sekitaran 30-50%-an dan GPU-nya itu ya sekitar 45-50%. Untuk baterainya sekarang udah turun ke 27%. Dan sejauh ini gue main emang berasa sih lancar banget ya. Untuk detail-detailnya juga berasa banget, kelihatan banget, jelas banget. Gak ada patah-patah juga, lancar jaya lah pokoknya. Oke guys, buat yang para gamers nih yang suka main game dalam durasi waktu yang lama ya, baterainya ini udah 6000 mAh, jadi awet banget lah ya. Nah, didukung juga dengan teknologi hypercharge 65 watt yang membuatnya mampu mengisi baterai hingga 70% dalam waktu 30 menit dan pengisian dayanya juga tetap stabil. Selain itu gak ketinggalan juga nih, si ROG Phone ini punya air trigger di bagian samping atas bawah, cocok buat kalian main game. Ini sama sih sebenarnya kayak di Ultimate 5 ada juga, terus di sini juga ada gitu. Nah, buat yang pengen tahu sebenarnya fungsinya air trigger buat apa, ya itu biasanya sih kita dipakai di game-game yang bisa disetting sih sebenarnya sih. Cuma kalau contohnya kalau di PUBG ya kalian bisa setting, misalnya yang ini tuh buat ngeker, yang satu lagi buat nembak gitu kan. Jadi kalian nggak perlu diklik-klik lagi gitu di sininya gitu. Jadi bisa begini. Jadi kayak apa ya, main kayak di stick PS gitu kali ya. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita sempat dapet kipasnya nih. Ini di kipasnya ini juga ada stand, ini standnya nih ya, sama 2 tombol. Nah, 2 tombol ini fungsinya sama kayak air trigger nih guys. Jadi buat kalian yang merasa kagok sama air triggernya, karena kan air triggernya kan masih berupa sensor ya. Di sini kalian bisa merasakan yang namanya mencet ya, mencet. Jadi lebih kayak feel-nya tuh lebih berasa gitu loh kalau mencet gitu kan. Oh iya, by the way, kalau kipasnya ini kalau dipakai ya agak disayangkan sih, soalnya tempat naruh kipasnya ini nih nutupin si ROG Vision-nya tuh, lihat. Gak kelihatan lagi ROG Vision-nya guys. Gak kelihatan, gak bisa flexing, cancel flexingnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, udah ada kipasnya kan berarti keren juga lah ya. Gak kalah kerennya sama ROG Vision. Kesimpulannya, kalau mau mendang-mending nih, kalau dibandingin sama versi 5 Ultimate ya, sejujurnya gak banyak perubahan sih, kayak dari segi desain, spesifikasi, layar, fitur, itu tuh kayak masih mirip-mirip aja gitu. Dan cuma memang ada beberapa upgrade di mana ROG Vision-nya sekarang udah berwarna dan prosesornya juga Snapdragon 888 Plus ya.
ada plusnya ya. Kalau yang dulu kan nggak ada plusnya tuh. Sisanya sih mirip-mirip lah ya. Dan untuk harganya nih, dari segi harga, si 5S Pro ini harganya sama persis kayak si 5 Ultimate ya. Ini di harga 18 jutaan. So buat kalian yang mungkin ada rencana buat beli tipe-tipe yang kayak gini ya, gue saranin beli yang 5S Pro ini aja nih. Karena speknya juga lebih better dan ROG Visionnya juga lebih kece ya dong. Jadi berwarna gitu kan, nggak monokrom aja. Tapi kalau kalian udah terlanjur punya yang Ultimate, ya menurut gue sih udah nggak perlu upgrade ke 5S Pro ini lagi sih. Soalnya kan kayak dari segi manapun juga hampir sama aja sih, cuma memang beda di ROG Visionnya aja ya. Tapi perlu digarisbawahi, kalau si 5S Pro ini bisa dibilang HP gaming paling kuat buat saat ini. Belum ada lawannya deh pokoknya. Oke, sekian review dari gue kali ini. See you in the next video ya. Jangan lupa buat subscribe semua sosmed kita berikut ini nih, biar nggak ketinggalan sama konten-konten selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat like dan share ya. Bye-bye. Kok susah ya sebelum ngeri jadinya. Mana sih? Enggak ininya. Copot, kok mati lampu? Mati lampu apa ini ya?